dia mendengar daripada apa pernyataan Husain tadi, dia setuju. Yang dia paham seolah-olah Sayyidina Husain ingin memberikan baiat di tempat yang terbuka. Tapi Marwan Ibnul Hakam langsung membisikkannya, ya Walid, mumpung ada kesempatan, jangan kasih dia keluar. Jangan kasih dia pulang sebelum dia baiat. Kalau dia menolak, bunuh. Ini pesan Marwan, saudara. Husain dengar. Sayyidina Husain lompat. Dia tunjuk Marwan, siapa yang membunuh aku? Kau atau dia? Jadi Sayyidina Husain bukan orang penakut, saudara. Akhirnya Al-Walid mengatakan kepada Marwan, waihak, celaka kau Marwan. Engkau suruh aku membunuh cucunya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah. Wallah, tidak akan pernah aku melakukan. Nah, jadi supaya ini Al-Walid, ini cucu daripada Abu Sufyan, artinya sepupu daripada Yazid. Tapi nggak mau dia melakukan itu, saudara. Akhirnya dia biarkan Sayyidina Husain keluar dari ruangan tersebut, pulang ke rumah, mengasih kabar keluarga, suasana sudah tidak bagus. Akhirnya mereka semua hijrah ke Makkah. Begitu juga Abdullah ibnu Zubair. Begitu Abdullah ibnu Zubair mendengar peristiwa yang terjadi terhadap Husain, Abdullah ibnu Zubair nggak mau dipanggil. Segera dia siapkan dirinya, keluarganya. Dia lebih dulu hijrah 1 malam daripada Husain. Jadi Abdullah ibnu Zubair hijrah dan Sayyidina Husain juga hijrah menuju Mekah, saudara. Nah, ini menjadi catatan sejarah. Artinya tekanan itu ada. Nggak bisa kita tutup-tutupi. Itu makar. Mau membunuh Husain, memaksa Husain. Saudara, padahal tidak ada wasiat dari Muawiyah seperti itu kepada Yazid. Ya, Muawiyah suruh minta. Itu baiatnya. Kalau dia nggak berontak, jangan disentuh. Kalau dia berontak, baru ditindak. Kalau sudah ditindak Husain kalah, maafkan. Khusus untuk Husain. Beda dengan Abdullah ibnu Zubair. Kalau dia melawan, bunuh. Nah, tapi yang terjadi kan di lapangan berbeda, saudara. Jadi jangan kaget. Karena Yazid ini jadi khalifah umur baru 29 tahun. Masih sangat muda, saudara. Belum pengalaman, emosional. Jadi jangan kaget kalau cerita-cerita seputar dirinya banyak diselimuti dengan duniawiyah. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian mari kita lihat Al-Husain dari Mekah menuju Kufah. Jadi begitu Sayyidina Husain lihat tidak bagus, saudara, kondisi di Madinah, Sayyidina Husain hijrah ke Mekah. Nah, dari Mekah Sayyidina Husain menuju Kufah di Irak. Nah, bagaimana ceritanya? Apa alasannya? Mari kita lihat kejadiannya, saudara. Jadi Sayyidina Husain mendapat nasihat dari para sahabat. Ya Husain, kau jangan berangkat ke Kufah. Dulu yang khianati ayahmu orang sana. Dulu yang mengkhianati saudaramu Hasan orang sana juga. Kau jangan berangkat. Banyak sahabat yang kasih nasihat. Sayyidina Husain dengarkan baik-baik nasihat tersebut. Nah, kemudian kenapa Sayyidina Husain termotivasi untuk berangkat, saudara? Nanti akan kita jawab alasannya. Nah, Sayyidina Husain dikasih nasihat oleh banyak sahabat. Nah, kemudian Sayyidina Husain dapat surat dari tokoh-tokoh Kufah, kepala-kepala Qabail, yang nanti dalam peristiwa tragedi Karbala mereka ikut ngepung Sayyidina Husain. Sayyidina Husain sebutin satu-satu namanya, saudara. Nanti kita lihat nama-nama mereka, saudara. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi? Orang-orang ini menyurati Al-Husain. Al-Husain termotivasi untuk berangkat. Tapi nggak langsung berangkat. Karena banyak nasihat dari para sahabat. Hati-hati. Ini ahlul kufah, ahlul qadar, wal khianah. Ini penduduk ini suka banyak khianah. Hati-hati. Akhirnya Sayyidina Husain mengirim saudara sepupunya, yaitu Muslim ibn Aqil ibn Abi Thalib. Saudara, Muslim bin Aqil, kenapa Muslim bin Aqil dipilih? Karena Muslim bin Aqil ini terkenal dengan cerdas, pandai, berani, piawai mengatur strategi, saudara. Berangkat Muslim bin Aqil. Singkat cerita, Muslim bin Aqil kasih kabar kepada Sayyidina Husain.
Dia katakan, ya Husain, ternyata benar isi surat-surat itu. Di sini sudah ada 40.000 orang yang siap untuk memberikan baiat kepadamu, yang siap berjuang bersamamu. Ini yang ngampein utusan beliau, saudara. Makanya Sayyidina Husain di situ ada pilihan. Ini Yazid ini jadi khalifah kemunkaran, wajib dirubah. Kalau mau dirubah harus ada kekuatan. Kekuatan itu adanya di Kufah. Tapi sahabat ngingetin, hati-hati, orang Kufah itu banyak khianat. Sehingga Sayyidina Husain harus yastakhiru rabbah, saudara. Sayyidina Husain jawab, waktu Abdullah ibn Abbas memberi nasihat, beliau bilang, sa'astakhiru rabbi. Aku akan istikharah, minta petunjuk Allah, aku jalan atau tidak. Jadi beliau enggak rendahkan nasihat sahabat. Bohong. Kalau ada yang mengatakan, Sayyidina Husain enggak dengar nasihat sahabat sih. Sayyidina Husain keras kepala sih. Sayyidina Husain tidak tahu diri sih. Bohong. Sayyidina Husain itu orang cerdas, orang pandai. Semua nasihat beliau dengarkan, saudara. Tapi untuk mengambil suatu keputusan, tentunya Sayyidina Husain harus mendengar dari semua pihak. Nah, itu yang dilakukan. Putusan akhirnya Sayyidina Husain berangkat ke Kufah. Nah, begitu mau berangkat ke Kufah, Abdullah ibn Abbas menasihati, ya Husain, kalau kau mau berangkat ke Kufah, kalau memang di sana itu ada sekian ribu yang sudah membaiatmu, suruh mereka usir dulu itu gubernur Kufah. Kalau Kufah sudah mereka kuasai, kau berangkat. Tapi kalau masih ada orang Yazid yang menjadi gubernur di sana, yang megang kendali negeri, yang bisa menggerakkan pasukan, kau jangan berangkat, ya Husain. Kau jangan berangkat. Kemudian kata Abdullah ibn Abbas, andai kata pun kau betul-betul berangkat, jangan kau ajak keluargamu yang perempuan. Jangan kau biarkan anak-anak perempuan ini nanti melihat bagaimana mereka memperlakukan engkau. Abdullah ibn Abbas sudah nggak percaya sama Ahlul Kufah, saudara. Nah, tapi akhirnya kesimpulan akhir itu tadi yang saya sampaikan, bahwa nasihat sahabat tidak lain dan tidak bukan khawatir atas keselamatan Al-Husain dan keluarga. Nah, sementara berita Muslim bin Aqil, nah ini riwayatnya macam-macam. Ada yang bilang 12.000, ada yang bilang 15.000, ada yang bilang 40.000. Ini angka, saudara. Angka-angka ini, saudara, masing-masing punya riwayat. Intinya, pokoknya di sana ada ribuan yang siap untuk memberikan baiat kepada Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah wa radhiyallahu an walidayhi. Nah, kemudian akhirnya berangkat ke Kufah bersama kerabat dan 72 sahabat, saudara. 32 berkuda, 40 orang berjalan kaki, saudara. Mereka inilah yang berangkat ke Kufah. Nah, saudara, jadi alasannya kenapa Al-Husain tetap berangkat? Karena Al-Husain menerima dukungan dari ahli Kufah yang kemudian dikuatkan oleh berita dari Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, saudara. Beliau berangkat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, saudara, Sayyidina Husain udah dikasih nasihat, kenapa tetap berangkat? Jadi ada orang-orang yang fikulu bikin marat, saudara, langsung nuduh Sayyidina Husain keras kepala, nggak dengar nasihat. Sayyidina Husain nih orangnya nggak bisa diatur, masuk berani. Nah, ini nggak betul. Itu pandangan-pandangan, bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Sekarang mari kita lihat apa alasan Al-Husain melawan Yazid, saudara. Satu, karena taghyirul munkar adalah min wajibatil Islam, yaitu merubah kemunkaran hukumnya adalah wajib. Jadi kalau tidak ada yang merubah kemunkaran tersebut, seluruh umat Islam berdosa. Yazid ini akhlaknya tidak baik, suka menenggak minuman keras, berjudi, sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama, saudara. Terus orang satu negeri nggak ada yang berusaha untuk mengingkarinya. Satu negeri dosa semua, saudara. Maka itu Al-Husain sebagai seorang cucu Nabi, sebagai salah seorang tokoh Ahlul Bait, sebagai Sayyidus Syababi Ahlul Jannah, sudah semestinya ada di barisan paling depan untuk merubah kemunkaran tersebut, saudara.
Nah kalau keluarga Nabi udah nggak mau merubah, bagaimana yang di luar keluarga Nabi mau merubah, saudara? Keluarga Nabi yang harus menjadi qudwah, menjadi uswah. Jadi nahi munkar adalah wajib. Tapi Sayyidina Husain juga tahu diri. Nahi munkar untuk merubah khalifah yang rusak ini mesti ada kekuatan. Mana bisa Sayyidina Husain mau merubah sendirian, saudara? Beliau bukan orang bodoh, beliau bukan orang yang dengan mudah menyerahkan diri untuk dibunuh. Karena itu beliau ingin tegakkan untuk melakukan nahi munkar, dan beliau sadar betul mesti ada kekuatan. Nah, kekuatan itu beliau dapatkan dari Kufah, saudara. Dari mana beliau tahu? Surat-surat tadi. Muslim bin Aqil yang kasih kabar, saudara. Melalui investigasi. Enggak salah. Kalau Sayyidina Husain kemudian melihat, aku harus berangkat. Bukan Sayyidina Husain keras kepala kepada para sahabat. Sayyidina Husain, saudara, melihat tidak ada alasan bagi dirinya untuk lari dari tanggung jawab menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini yang mesti kita pahami, saudara. Melawan ketidakadilan, melawan kesewenangan, melawan kezaliman, melawan kemunkaran adalah kewajiban atas setiap umat Islam, apalagi atas keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara, Sayyidina Husain harus mencari kekuatan, tidak boleh pasrah kepada kemunkaran, harus proaktif menyusun kekuatan, saudara. Ternyata kekuatan itu beliau dapatkan dari Kufah. Berdasarkan apa? Adanya surat dari para tokoh Kufah dan informasi dari Muslim bin Aqil. Nah, dari sinilah, saudara, akhirnya Al-Husain melihat kekuatan nahi munkar ada di Kufah. Bukan di Madinah, bukan di Mekah ketika itu, saudara. Nah, kemudian akhirnya apa setelah melihat kekuatan ada di sana? Al-Husain melihat tidak ada alasan untuk tinggalkan nahi munkar. Jadi bukan beliau nggak dengar nasihat, bukan. Kalau beliau di Mekah, terus yang nahi munkar siapa? Kalau beliau di Mekah, apa alasan beliau meninggalkan nahi munkar? Mungkin yang lain punya alasan meninggalkan nahi munkar karena tidak punya dukungan sekuat Husain di Kufah. Mungkin Abdullah ibn Abbas punya alasan untuk tidak nahi munkar ketika itu karena posisinya tidak memiliki dukungan sebesar Husain. Tapi Husain dengan dukungan sebesar itu, saudara, tidak ada alasan untuk lari dari kewajiban. Ini cerdasnya Sayyidina Husain. Ini fikih Sayyidina Husain. Inilah bagaimana beliau memahami nas-nas kewajiban agama, saudara. Nah, karenanya beliau memutuskan harus berangkat ke Kufah. Nah, jadi sengaja alasan Muawiyah, alasan Yazid, alasan Al-Husain, alasan semua sengaja saya paparkan, saudara, supaya kita dapat semua data, fakta, walaupun tentunya saya tidak bisa memberikan fakta sebanyak-banyaknya karena kajian kita kajian yang terbatas sekali, saudara, tapi paling tidak ini sudah bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa dan bagaimana Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Nah, sekarang mari kita lihat langkah Yazid bin Muawiyah menghadapi Al-Husain. Karena Al-Husain berangkat ke Kufah, Yazid dengar itu berita, maka Yazid mengambil langkah, saudara. Pertama, menteror Al-Husain di Al-Haramain. Jadi sebelum Al-Husain itu berangkat ke Kufah, sudah diteror, saudara. Sampai Yazid dengar waktu di Mekah banyak surat datang, Husain belum keluar dari Mekah. Makin diteror, saudara. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas pernah datang kepada Al-Husain. Ya Husain, apa perlu aku minta jaminan dari gubernur? Kita datangi dia. Supaya kau dengan keluarga di Mekah ini tidak diganggu lagi, tidak disentuh lagi, tidak dipaksa lagi untuk bayar. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas datang. Yaitu ke Amr ibn Sa'id ibn As, gubernur Mekah, minta surat jaminan. Kalau gubernur tidak akan mengganggu Al-Husain. Yang penting Abdullah ibn Abbas pengen Al-Husain jangan keluar. Dan surat itu diberikan, saudara. Tapi ini persoalannya bukan di Mekah itu aman tidak aman. Persoalannya adalah, saudara, Sayyidina Husain wajib nahi munkar dengan kekuatan. Kekuatan itu adanya di Kufah. Nah, kemudian apa yang kedua?
Begitu mendengar kedatangan Husain menuju Kufah, saat itu ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang menjadi gubernur Kufah. Namanya An-Nu'man ibn Bashir Al-Ansori. Nah, dia berupaya untuk menenangkan masyarakat. Dia berupaya untuk menyatukan masyarakat. Tapi sikapnya dinilai oleh Yazid terlalu lemah. Yazid menginginkan seorang gubernur yang tegas, keras untuk menolak kedatangan Husain. Makanya An-Nu'man ibn Bashir diberhentikan dari jabatan gubernur, saudara. Saat itu ada gubernur Basra, namanya Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini terkenal orangnya keras, saudara. Keras, ganas, tanpa kompromi. Akhirnya Kufah diberikan oleh Yazid ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad menjadi gubernur untuk Basrah dan Kufah, saudara. Digabung untuk apa? Untuk menghadapi kedatangan Husain. Dan yang ketiga, Yazid memberikan wewenang penuh kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Penuh. Pokoknya kerjakan aja bagaimana caranya. Supaya penduduk-penduduk di Irak ini, di Kufah ini semua memberikan baiat kepada Yazid dan tidak memberikan jalan untuk Husain menyusun kekuatan di sana. Ini langkah-langkahnya, saudara. Nah, karena itu bagaimana Husain diteror melalui gubernur Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, gubernur Madinah, gubernur Mekah Amr ibn Sa'ad ibn As, bagaimana digabungkan oleh Yazid mengganti gubernur Kufah An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari, mengangkat Ubaidillah ibn Ziyad sebagai gubernur Kufah dan Basra. Nah, kemudian tidak sampai di situ, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan Ubaidillah ibn Ziyad? Sekarang kita Ubaidillah ibn Ziyad. Jadi bukan Yazid lagi, karena Ubaidillah ibn Ziyad sudah dapat wewenang penuh, saudara. Ubaidillah ibn Ziyad mengumpulkan seluruh kepala-kepala kabilah yang nulis surat buat Husain, saudara, untuk Husain datang. Semua dibujuk, dirayu, diberikan harta, diberikan berbagai macam fasilitas. Untuk apa? Untuk menarik kaumnya jangan mendukung Husain, saudara. Saat itu kaumnya itu, saudara, di Kufah itu sebagaimana kita tahu ada Muslim bin Aqil menyusun kekuatan menyambut kedatangan Al-Husain. Muslim bin Aqil sedang menyusun kekuatan. Kekuatannya sudah puluhan ribu. Nah, akhirnya Ubaidillah ibn Ziyad membayar tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh tersebut menarik kaumnya dari Muslim bin Aqil, saudara. Dari jumlah 40 ribu tinggal 12 ribu, saudara. Nggak sampai di situ. Ubaidillah ibn Ziyad mengirim penyusup-penyusup sampai diketahui tempat persembunyian Muslim bin Aqil di rumah Hani ibn Urwah. Akhirnya Hani ibn Urwah, saudara, ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Muslim bin Aqil begitu dengar Hani bin Urwah ditangkap, saudara, dia kerahkan pasukannya yang 12 ribu itu. Dia kepung rumah Ubaidillah ibn Ziyad. Sudah dikepung rumah gubernur, saudara. Tapi begitu kebergampungan berlangsung, ini tokoh-tokoh Gobail, tokoh-tokoh Gobila datang menarik keluarga mereka untuk tidak ikut-ikutan, saudara. Bahkan sampai mereka turunkan ibu-ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya ditarik. Ayo abah pulang, ayo pulang. Sampai dari 12 ribu tinggal 300 orang. 300 orang lagi dipecah, sampai tinggal Muslim bin Aqil sendirian, saudara. Sendiri dikejar dan akhirnya ditangkap, saudara. Nah, pada tanggal 8, pada tanggal 9 saudara Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Sebelum dibunuh, Muslim bin Aqil menyampaikan kepada Muhammad ibnul Ash'ad, ini kawan daripada Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana menyampaikan kepada dia, karena Muslim bin Aqil sebelum dihukum mati sempat menangis. Kemudian begitu menangis, diledek, saudara. Masa pejuang nangis? Kan berontak kemarin katanya mau jatuhkan khalifah. Masa begini aja nangis? Apa dijawab oleh Muslim bin Aqil? Wallahi, demi Allah,
Aku tidak menangis karena aku takut untuk kalian bunuh. Tidak. Yang aku takut, yang aku sedih adalah aku sudah terlanjur menyurati Husain. Aku sudah terlanjur memberitahu Husain bahwa di sini orang mendukung dia. Ternyata semua mengkhianatinya. Jadi kata Muslim bin Aqil, ya Muhammad, ya Ibn al-As'aj, kalau kau punya niat baik, kau masih punya sedikit rasa cinta kepada keluarga Nabi, izinkan aku menulis surat. Kau sampaikan kepada Husain, tidak usah datang ke Kufah. Diterima itu surat, saudara. Dan Muslim bin Aqil dibunuh tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Husain di Mekah? Sayyidina Husain sudah keluar dari Mekah di hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, saudara. Jadi tanggal 8 Sayyidina Husain keluar, tanggal 9 Muslim bin Aqil sudah dibunuh, seluruh pendukung Husain sudah porak-poranda dipecah belah, saudara. Sayyidina Husain nggak tahu. Kabar khair, berangkat dengan niat untuk mencari ridha Allah, saudara. Untuk menyusun kekuatan. Bawa anak-anaknya, bawa putri-putrinya, saudara, bawa saudara-saudara perempuannya. Akhirnya Sayyidina Husain berangkat untuk menuju Kufah. Al-Husain keluar dari Mekah tanggal 8 Dzulhijjah tahun 60 Hijriah. Muslim bin Aqil dibunuh Ibnu Ziyad tanggal 9 Dzulhijjah tahun 60 Hijriah, saudara. Sekarang mari kita lihat perjalanan Al-Husain. Ini kalau saya rincikan 5 jam nggak selesai, saudara. Ini perjalanan luar biasa. Ini memang tragedi luar biasa. Bukan cerita sembarangan, saudara. Berat. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, Sayyidina Husain keluar dari Mekah melalui Tan'im. Keluar dari Mekah, singgah sebentar di Tan'im. Ketika itu, jamaah haji sedang menuju Mina, saudara. Nah, kemudian dari sana, yang kedua, Sayyidina Husain terus melanjutkan perjalanan ke arah utara. Jadi ini Mekah. Kalau Anda lihat dari sebelah sana, di sini Madinah, Kufah di atas, saudara. Jadi Sayyidina Husain lurus berangkat ke atas, lewat Tan'im, mampir di As-Sofa. Di As-Sofa beliau bertemu dengan seorang penyair Farsi, saudara, yang bernama Farasdak. Kemudian Sayyidina Husain bertanya kepada Farasdak, ada berita apa ya Farasdak? Dari negeri di mana kau datang? Maksudnya Ahlu Kufah. Apa Farasdak menjawab kepada Al-Husain? Ya Husain, qulubun nas ma'akum wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Jadi mereka punya hati buat kamu, tapi mereka punya pedang buat Bani Umayyah. Itu jawaban Farasdak. Riwayat lain lagi mengatakan qulubuhum ma'ak wa suyufahum 'alaik. Hati mereka untukmu, tapi pedang mereka yang akan menghancurkanmu. Nah, ini di As-Sofa. Nah, kemudian setelah itu, saudara, Sayyidina Husain melanjutkan perjalanan ke Batnur Rumah. Nah, sampai di Batnur Rumah, Sayyidina Husain istirahat sebentar, kirim surat. Untuk siapa? Untuk Muslim bin Aqil. Untuk warga Kufah. Ngabarin kalau Sayyidina Husain sudah keluar dari Mekah dan sudah sampai Batnur Rumah, saudara. Nah, berangkat salah seorang pengikut Al-Husain untuk membawa surat, yaitu Qais ibn Mishar As-Saidawi. Nah, begitu berangkat sampai di sana, dia ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad dan dibunuh, saudara. Jadi Sayyidina Husain nggak pernah dapat kabar kalau Muslim bin Aqil sudah dibunuh, kalau pembawa suratnya juga dibunuh. Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan, saudara, sampai di Zarut. Zarut itu pertengahan antara Mekah dengan Kufah. Kalau di peta sudah pertengahan jalan, saudara. Sampai di Zarut, baru Sayyidina Husain mendapat kabar kalau Muslim dan Hani sudah dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Hani itu Hani ibn Urwah yang pertama kali ditangkap. Itu dibawa ke pasar setelah Muslim bin Aqil dibunuh. Hani dibawa ke pasar dibunuh. Kemudian mayatnya Hani dan mayat Muslim disalib di tengah pasar, saudara. Jadi satu negeri tahu. Maka itu siapa saja yang datang dari sana bisa memberikan berita. Sayyidina Husain baru dengar berita, saudara.
Nah, lalu apa yang diambil oleh Husain begitu mendengar berita tersebut? Saudara, satu jiwa besar beliau tunjukkan. Beliau kumpulkan sahabatnya. Beliau kumpulkan kerabatnya. Apa beliau katakan? Kalian sudah dengar beritanya? Bahwa mereka sudah mengkhianati kita? Tidak ada lagi dukungan untuk kita di sana. Muslim bin Aqil pun sudah dibunuh. Kalau ada yang ingin kembali, silakan kembali. Dipersilakan, saudara. Kata Sayyidina Husain, kalau mau pulang, pulang. Enggak, aku tidak akan mengatakan kalian mengkhianati. Yang mau pulang, silakan pulang. Ketika itu, waktu di perjalanan itu, ada gobila-gobila yang ikut, saudara. Bubar semua. Tapi yang 72 orang yang ikut dari Mekah, tidak ada satupun yang bubar, saudara. Jadi mereka katakan, ya Husain, wallahi la aisha ba'da muslim. Ya Husain, enggak ada lagi kenikmatan hidup setelah muslim diperlakukan begitu. Karena itu, kami tetap akan berjuang bersama. Kami tetap akan berdiri di depan, belakang, kanan, kirimu. Sampai tegaknya yang hak. Jadi mereka semua tetap berangkat, saudara. Jadi kita lihat di sini. Sayyidina Husain sudah di tengah jalan. Nah, kemudian Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan. Nah, kenapa saudara? Padahal Sayyidina Husain sudah tahu kalau di sana penduduk itu sudah banyak mengkhianatinya. Tapi walau bagaimanapun juga, Husain seorang pejuang sejati. Husain bukan seorang pengecut. Begitu dengar pengikutnya udah bubar terus lari tunggang langgang. Tidak, saudara. Tetap beliau punya niat untuk taghyirul munkar, melawan kemunkaran. Dengan apa yang bisa beliau tegakkan untuk dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan beliau tetap berangkat, saudara. Akhirnya, saudara, beliau ke Ta'labiyah. Dari Ta'labiyah beliau ke Zubala. Dan di Zubala baru Sayyidina Husain dapat surat yang ditulis oleh Muslim bin Aqil sebelum dihukum mati, saudara. Kan sebelum dihukum mati, Muslim bin Aqil kirim surat. Baru ada yang bawain suratnya. Isi suratnya, Husain disuruh berangkat, meninggalkan, jangan masuk ke Kufah. Ini jaraknya udah dekat dari Kufah, saudara. Nah, kemudian dari Zubala, saudara, Sayyidina Husain singgah di Batnul Aqabah, lalu menuju satu tempat yang bernama Syaraf. Ini sekitar Kufah, adanya di Irak ini semua. Sampai di Syaraf, ada pasukan Husain melihat, Allahu Akbar, itu di depan banyak pohon korma. Terus ada satu orang yang tahu medan situ, dari mana di gurun begini ada korma. Itu bukan korma, itu pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Itu ribuan dari kejauhan, kelihatannya kayak kebun korma, saudara. Nah, jadi di sini mulai Sayyidina Husain dan keluarga serta sahabat melihat dari kejauhan pasukan Ibnu Ziyad. Nah, kemudian saudara, selanjutnya Al-Husain menyingkir ke Zuhusam. Jadi kalau beliau lurus bertemu dengan pasukan tadi, beliau menyingkir ke kanan sedikit, saudara, satu tempat yang bernama Zuhusam. Dari Zuhusam beliau teruskan lagi ke satu tempat yang bernama Udaib, saudara. Nah, kemudian sampai Udaib, akhirnya beliau masuk ke Al-Qadisiyah. Nih, di Al-Qadisiyah beliau dihalangi masuk Kufah oleh Al-Hurru ibn Yazid, salah seorang komandan pasukan tempur daripada Ubaidillah ibn Ziyad. Al-Hurru bilang, aku diperintahkan untuk menghalangi kau masuk Kufah. Aku tidak diperintahkan perang, aku tidak diperintahkan untuk membunuh atau mengganggumu, tapi aku diperintahkan agar kau tidak masuk ke Kufah. Nah, kemudian Sayyidina Husain digiring, saudara, yaitu dari Qadisiyah ke Karbala via Qasr Bani Muqatil. Sayyidina Husain mampir ke satu tempat yang disebut Qasr Bani Muqatil. Dari situ baru berangkat ke Karbala. Sampai di Karbala, Sayyidina Husain tanya kepada sahabatnya, ini tempat namanya apa? Dijawab, ini Karbala. Sayyidina Husain langsung mengatakan, karbun wa bala. Karbun itu kesedihan, bala musibah. Nah, jadi Sayyidina Husain lahu karamah, sudah. Jadi beliau sudah lihat, ini tanda-tanda nggak bagus. Apa yang akan terjadi nanti, saudara?
Nah, kemudian setelah itu saudara di Karbala, Sayyidina Husain dikepung oleh pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini putra pejuang Islam Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu punya putra bernama Umar. Inilah yang menjadi panglima tempurnya Ubaidillah ibn Ziyad. Kalau Al-Hurru ibn Yazid itu komandan batalionnya. Tapi panglimanya Umar ibn Sa'ad, saudara. Nah, di hadapan Umar ibn Sa'ad inilah terjadi akhirnya perundingan antara Husain dan Umar, saudara. Nanti kita lihat apa isi perundingannya dan apa kejadiannya. Tapi setelah ini akhirnya puncaknya Husain dan keluarga serta sahabat dibantai pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Nah, lalu apa terjadi antara perundingan antara Husain dengan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas sebelum terjadi pembantaian, saudara? Perundingan pertama, Al-Husain mengajukan kepada Umar ibn Sa'ad bahwa dia datang bukan tidak diundang, tapi dia datang karena diminta oleh para tokoh Kufah. Sayyidina Husain tunjukkan surat-suratnya. Sayyidina Husain tunjukkan nama-namanya. Ini mereka-mereka semua yang mengundangku ke Kufah. Jadi aku bukan datang sendiri. Nah, karena itu aku mau lihat. Kalau memang mereka sudah tidak lagi mau menerimaku, aku kembali ke Makkah. Nah, Umar ibn Sa'ad begitu dengar ucapan Husain baik. Kalau begitu aku sampaikan ke Ubaidillah ibn Ziyad. Apa yang kau sampaikan? Sayyidina Husain mau balik ke Makkah. Kalau memang Kufah tidak menerima, saudara. Nah, kemudian begitu sampai Ubaidillah ibn Ziyad, suratnya Umar ibn Sa'ad ini kirim surat, terus salah satu prajurit berangkat, dibalas oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Apa Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan? Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan, saudara, tidak ada kompromi untuk Husain kecuali dia harus membaiat Yazid. Tidak ada. Tidak boleh masuk Kufah, tidak boleh kembali ke Mekah sebelum Husain memberikan baiat kepada Yazid. Perundingan pertama gagal, saudara. Akhirnya masuk perundingan kedua. Al-Husain menyampaikan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa? Yang pertama, ada 3 pilihan. Biarkan Al-Husain kembali ke Mekah atau Madinah. Yang kedua, atau biarkan Al-Husain menemui langsung Yazid di Damaskus, saudara. Husain yang mau bicara langsung. Husain yang mau menyampaikan langsung. Kenapa Husain tidak mau memberikan baiat kepada Yazid? Supaya Yazid dengar langsung alasannya, saudara. Yang ketiga, atau Al-Husain nggak boleh pulang ke Mekah. Al-Husain nggak boleh bertemu dengan Yazid. Biarkanlah Al-Husain dengan kerabat dan sahabat dikirim ke perbatasan saja. Untuk menjaga keperbatasan, kalau nanti ada negeri musuh yang menyerang umat Islam, saudara. 3 tawaran. Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas lihat 3 tawaran ini, yakin kalau Ubaidillah ibn Ziyad akan menerima, saudara. Kirim lagi prajurit ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad begitu baca itu surat, mulai mempertimbangkan. 1 di antara 3. Tapi saat itu, saudara, ada Dzuljaushan. Ibnu Dzuljaushan ini, saudara, orangnya ganas, kejam. Apa dia bilang? Ya Ibnu Ziyad, Ibnu Ziyad, jangan terima syarat apapun dari Husain. Jangan pakai kirim dia ke Yazid. Suruh dia tunduk patuh kepada hukummu. Berikan saja baiat kepada Yazid. Cukup melaluimu. Kalau dia tidak mau, habisi. Nah, akhirnya, saudara, itu yang dijadikan putusan oleh Ibnu Ziyad. Menuntut Al-Husain menyerah dan tunduk padanya. Akhirnya Al-Husain mengatakan, wallahi, depan Umar ibn Sa'ad, wallahi, demi Allah, aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad. Orang yang zalim, orang yang terkenal jahat, toghia, tidak akan aku tunduk. Mati lebih aku suka daripada aku tunduk kepadanya. Takbir. Jadi nggak sembarangan, saudara. Sayyidina Husain nggak gampang tunduk sama orang-orang zalim, saudara.
Nah, lalu setelah itu, saudara, tadi sudah kita katakan bahwa Al-Husain datang karena surat pengakuan. Ini sudah kita sampaikan barusan. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, setelah itu saudara, akhirnya pada malam tanggal 10 Muharram. Nah, ini berbeda-beda riwayat. Ada yang bilang malam Jumat, ada yang bilang malam Sabtu. Tapi di Ahlus Sunnah umumnya mengatakan malam Jumat, saudara. Pasukan Umar ibn Sa'ad sudah mendapat instruksi untuk menyerang Al-Husain dan seluruh sahabatnya, saudara. Tapi Al-Husain memanggil salah satu daripada keluarganya, sampaikan kepada mereka, besok kita bertempur. Malam ini biarkan aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu beliau sujud, sholat, baca Quran, saudara. Memberi nasihat kepada keluarga, kerabat, dan seterusnya. Sampai di pagi hari, baru pertempuran dimulai. Hari Jumat, tanggal 10 Muharram. Jadi kalau berdasarkan riwayat Ahlus Sunnah, pasukan Umar ibn Sa'ad kurang lebih 4.000. Tapi ada yang mengatakan 40.000. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan 400.000. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ribuan, saudara. Sedangkan Sayyidina Husain hanya 72 orang. Jadi hanya 72 orang. 32 dengan berkuda, 40 tanpa kuda, saudara. Dilawan. Pertama duel 1 lawan 1. Setiap duel 1 lawan 1, pasukan Umar ibn Sa'ad tidak ada yang bisa menang, saudara. Kenapa? Karena Al-Husain dengan pasukannya datang untuk Allah dan Rasulnya. Datang dengan semangat iman dan takwa. Datang untuk mati, bukan untuk mencari keduniaan. Nggak ada yang menang 1 lawan 1, saudara. Akhirnya Umar ibn Sa'ad kondisi mubarazah tidak menguntungkan, saudara. Akhirnya diinstruksikan, terjadilah perang pertempuran di antara kedua belah pihak. Satu persatu pasukan Umar ibn Sa'ad tumbang, dan satu persatu pasukan Al-Husain juga tumbang, saudara. Jadi, pertempuran luar biasa. Pertempuran antara 72 orang melawan ribuan orang. Ini pertempuran tidak berimbang. Tapi Sayyidina Husain dan pasukannya, kerabatnya, saudara, itu menjadi satu dengan semua daripada sahabatnya. Dia lawan habis-habisan. Dan akhirnya seluruhnya gugur. Pasukan yang 72 kecuali Al-Husain yang masih bertahan berdiri, saudara. Al-Husain terus menyerbu. Orang yang diserbu oleh Al-Husain kucar kacir, saudara. Pada saat itu umur Al-Husain udah di atas 60, saudara. Kucar kacir, nggak ada yang berani dekat. Dekat tidak mampu untuk menang melawan Al-Husain. Sampai Al-Husain kehausan, kelelahan, terus dia tempur. Tidak ada satupun pasukan musuh yang berani untuk duel langsung berhadapan dengan Husain. Tidak ada. Akhirnya Dzuljaushan, saudara, orang yang ganas tadi mengatakan kepada pasukannya, bodoh kalian, kepung saja, panah saja, tombak saja dari kejauhan. Akhirnya Husain dipanah, ditombak, saudara. Setelah Husain jatuh, baru mereka berani mendekat Husain. Di tubuh Husain ada 33 tusukan, 34 sayatan, saudara. Ada satu yang perlu dicatat, bahwa tatkala pertempuran mencapai siang hari, masuk waktu sholat. Seorang pengikut Husain mengingatkan, ya Husain, sudah masuk waktu sholat. Kemudian Al-Husain mengatakan, baik, sebagian lanjutkan pertempuran, sebagian jaga, sebagian sholat, sholatul khauf, saudara. Jadi bagaimana Al-Husain di detik-detik terakhirnya tetap menjaga sholat 5 waktu untuk tidak ditinggalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan yang tadi, saudara. Begitu Al-Husain tumbang, jatuh, baru mereka berani mendekat. Salah satu menebas kepala Husain, yang lainnya meletakkan kepala Husain di ujung tombaknya dalam satu riwayat,
Riwayat lain dimasukkan ke dalam kantong saudara untuk diserahkan kepada Abdullah Ubaidillah ibn Ziyad. Nah, di antara yang menjadi syuhada dari Ahlul Bait dalam peristiwa Karbala, 7 putra Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang bernamanya Al-Husain, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ja'far, dan Abbas. Ini mereka semua saudara satu bapak dengan Ali, yaitu dengan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Di sini kita bisa lihat saudara-saudara, kakak dan adik saling bahu-membahu. Karena itu di sini lihat saudara, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, bahwa Ahlul Bait punya hubungan yang baik dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum, sehingga anak-anak mereka banyak diberikan nama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya saudara. Karena di antara yang gugur adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, saudara daripada Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. 7 putra Sayyidina Ali, 7 keluarga Nabi. Yang kedua, 4 putra Al-Hasan. Sayyidina Hasan juga punya putra, ada 4 yang ikut bertempur saudara. Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Al-Qasim. 4-4-nya luar biasa, gagah-gagah. Dia bela pamannya. Ini keponakan Sayyidina Husain, berdiri di kanan kiri Sayyidina Husain, sampai mereka mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, nuktal qabla an tuqtal. Biar kami yang dibunuh sebelum kau yang dibunuh. Akhirnya 4-4-nya meninggal dunia saudara. Yang ketiga, 5 putra Al-Husain. Sayyidina Husain punya putra, yaitu Ali Al-Akbar, Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Ali Al-Asghar saudara. 5-5-nya terbunuh di medan Karbala. Bahkan salah satunya saudara masih bayi. Jadi begitu musuh ini melemparkan anak-anak panah mereka, bayi Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala. Enggak, ini musuh udah biadab. Enggak peduli sama keluarga Nabi, enggak peduli sama cucu Nabi, enggak peduli sama anak kecil saudara. Tidak sampai di situ, masih ada lagi 3 putra dan 2 cucu Aqil bin Abi Thalib saudara. Aqil ini saudara Sayyidina Ali. Berarti mereka ini adalah semua saudara sepupu daripada Sayyidina Husain dan keponakannya, yaitu Ja'far, Abdullah, Abdurrahman. Ini putra daripada Aqil bin Abi Thalib, saudara Muslim bin Aqil yang dibunuh lebih awal saudara. Dan keponakan mereka itu cucu daripada Aqil yang bernama Abdullah dan Muhammad. Nah kemudian masih ada 2 putra Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far? At-Tayyar, yang dipuji oleh Nabi, yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya. Dan Ja'far ini adalah saudara kandung daripada Ali ibn Abi Thalib. Beliau punya cucu 2 ikut, namanya Aun dan Muhammad saudara. Nah jadi ini Abdullah ini abahnya tulis surat kepada Husain. Ya Husain, kalau betul kau harus berangkat, aku tidak bisa ikut, tapi aku titipkan 2 anakku ini untuk berjuang bersama. Dikirim. Ini semua keluarga Nabi. Ini semua Ahlul Bait. Jadi kalau peristiwa ini mau ditutup-tutupi, nanti kita dianggap sebagai orang yang benci dengan Ahlul Bait. Enggak boleh peristiwa ini ditutup-tutupi. Makanya sedari awal pengajian ini saya katakan tadi, bahwa peristiwa Karbala, peristiwa Asyura, pembantaian keluarga Nabi, itu bukan miliknya orang Syiah saja saudara. Itu milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sedikit-dikit bicara tentang Al-Husain, Syiah. Bicara tentang Fatimah, Syiah. Bicara tentang Asyura, Syiah. Saya bukan Syiah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut mazhab Imam Syafi'i, berakidahkan Asy'ari saudara. Tapi kami Ahlus Sunnah bukan kelompok orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi saudara.
Wajib kita cinta kepada keluarga Nabi. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak sedih dengan peristiwa ini, saudara? Dipertanyakan imannya. Ini keluarga Nabi dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa Sayyidina Husain? Saudara, kesayangan Nabi. Kecintaan Nabi. Saudara, dari masih kecil digendong-gendong oleh Nabi, saudara. Diciumi. Saudara, pipinya, keningnya diperlakukan seperti ini. Baik, saudara. Ini yang perlu kita tahu. Lalu bagaimana nasib perempuan-perempuan yang dibawa oleh Sayyidina Husain? Di sana, saudara, ada Zainab binti Ali radhiyallahu taala anha. Zainab ini adalah adik kandung Sayyidina Husain. Yang kemudian masih ada Fatimah binti Ali. Ini adalah putri Sayyidina Ali dari istri yang lain, bukan dari Fatimah Zahra, saudara. Ikut. Dan di sana masih ada Sukainah bintil Husain, putri daripada Sayyidina Husain. Dan masih ada Fatimah bintil Husain. Saudara, ini perempuan-perempuan ini ikut ada di kemah. Dan ada masih tersisa 2 laki-laki di kemah, saudara. Yang pertama adalah Ali Al-Ausad. Usianya sekitar 16, 17, 18 tahun, saudara. Kenapa beliau tidak ikut dalam pertempuran? Beliau ditakdirkan oleh Allah sedang dalam keadaan sakit. Tidak diizinkan oleh ayahnya untuk ikut bertempur. Dijaga oleh bibinya yang bernama Zainab binti Ali ibn Abi Thalib, saudara. Masih ada satu lagi laki-laki yang bernama Al-Hasan Ibnul Hasan. Dia adalah putra daripada Sayyidina Hasan, saudara. Menurut beberapa riwayat berbeda tentang umurnya, tapi yang populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau masih kanak-kanak, saudara. 2 orang inilah yang selamat dari pembunuhan. Dari Ali Zainal Abidin, akhirnya turun-temurun keturunan Sayyidina Husain ke seluruh dunia sampai hari ini. Dari Al-Hasan, yang putra Sayyidina Hasan, lahir turun-temurun turunan Sayyidina Hasan sampai hari ini. Anda bayangkan kalau kedua orang ini ikut dibunuh, saudara. Maka turunan Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini sudah musnah dari muka bumi, saudara. Ini merupakan tartibun ilahi. Ini ketentuan Allah yang begitu indah, saudara. Yang satu masih kecil, yang satu sakit, sehingga dia tidak tersentuh. Tapi bukan berarti musuh nggak mau bunuh. Bukan, saudara. Pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas masuk ke kemah. Siapa ini laki-laki? Mereka mau bunuh. Di saat itulah Zainab binti Ali ibn Abi Thalib, saudara kandung, adik kandung daripada Sayyidina Husain, berdiri tegak untuk melindungi keponakannya, saudara. Sampai Siti Zainab mengatakan, kurang ajar kalian. Apa kalian tidak puas dengan sudah membunuh cucu Rasulullah, membunuh Al-Husain ibn Ali, membunuh keluarga kami, membunuh kaum lelaki kami? Sisa satu ini kau ingin bunuh juga. Dilawan oleh Zainab, saudara. Yang akhirnya mereka mundur. Kemudian Zainab mengingatkan kepada Umar, ya Umar, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Apa kau enggak malu? Orang tuamu, ayahmu, sahabat setia Nabi. Orang tuamu mujahid, pejuang, berjuang di jalan Allah. Kemudian kau melakukan pembantaian terhadap keluarga Nabi. Umar mundur, saudara. Ditarik pasukannya. Perempuan-perempuan tadi tetap dalam kemah. Setelah itu, saudara, keluarga Nabi ini semua dibawa ke Ubaidillah ibn Ziyad. Masuk ke Ubaidillah ibn Ziyad. Dengan ketus Ubaidillah mengatakan, begitu lihat ada Zainab binti Ali. Siapa ini perempuan? Zainab diam, saudara. Siapa ini perempuan? Zainab diam. Siapa ini perempuan? Zainab terdiam, saudara. Kemudian Ubaidillah mengatakan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan Al-Kadzdzab Ibnul Kadzdzab, Husain ibn Ali. Jadi dia bilang, segala puji syukur bagi Allah
yang telah mematikan, membunuh, menghancurkan pendusta, putranya pendusta, yaitu Husain ibn Ali. Begitu Zainab dengar itu kalimat, saudara, baru diprotes oleh Zainab. Kurang ajar, apa kau tidak tahu siapa yang kau bunuh? Demi Allah, ayahku Ali bukan pendusta, saudaraku Husain bukan pendusta. Mereka adalah orang-orang kesayangan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang disucikan Allah, bukan seperti kau manusia biadab. Dilawan oleh Zainab, saudara. Oh, marah luar biasa, kurang ajar, siapa kau? Baru disebutkan, itu adalah Zainab binti Ali. Oh, kau berani ya melawan ya? Enggak, Zainab enggak takut, saudara. Zainab enggak takut. Kata Zainab, la aisha ba'dal Husain. Udah enggak ada kehidupan setelah Husain. Kau mau bunuh aku, silakan kau bunuh aku. Demi Allah, tidak akan kuizinkan kau sentuh keponakanku ini sebelum kalian langkahi mayatku. Saudara, akhirnya dengan kekuatan hujjah, dengan fasahatul lisan, dengan balagatul kalam, dengan wus'atul ulum, keluasan ilmu, fasihnya lidah, kepandaian bicara, saudara, akhirnya Ubaidillah ibn Ziyad tidak berkutik. Tapi kemudian mereka semua dikirim ke Yazid, ke Damaskus, saudara. Diarak keluarga Nabi. Dijadikan tawanan, saudara. Dijadikan tawanan. Dan akhirnya di depan Yazid, saudara, kepala Sayyidina Husain diletakkan. Yang sebelumnya di depan, saat itu di depan Ubaidillah ibn Ziyad, itu kepala diletakkan, dimain-mainkan, yaitu mulutnya dengan pisau, saudara, dengan pedang pendek. Ketika itu ada Anas ibn Malik yang sudah tua renta, radhiyallahu ta'ala anhu. Marah Anas, saudara. Waihak, ya Ibn Ziyad, kurang ajar, celaka kau Ibn Ziyad. Wallahi aku lihat dengan mata kepalaku bagaimana mulut itu dicium oleh Nabi. Kau mainkan, kau hinakan. Demi Allah, Allah akan menghinakanmu ya Ibn Ziyad. Dan hal yang sama dilakukan oleh Yazid. Tapi akhirnya, saudara, setelah semua sampai di sana, kemudian Yazid, saudara, beradu argumentasi dengan Zainab. Beradu argumentasi, sama seperti Ubaidillah ibn Ziyad. Setelah beradu argumentasi, akhirnya Yazid kalah bicara, tidak berkutik. Baru Yazid mengatakan, laknatullah ya ibna Marjanah. Artinya apa? Allah laknat itu Ubaidillah ibn Ziyad. Tapi sayang, sejuta sayang, Yazid hanya melaknat pembunuh Husain. Tapi tidak satupun pembunuh Husain yang diadili, saudara. Tidak satupun pembunuh Husain yang dihukum. Karena itu para ulama, nanti kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang Yazid, saudara. Akhirnya setelah argumentasi luar biasa dari Zainab binti Ali, beliau dijuluki Sri Kandi Karbala, pejuang Karbala. Beliau tidak berjuang dengan pedang, tapi beliau berjuang dengan hujjah, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi untuk menyelamatkan sisa keluarga Nabi. Kesimpulan akhir, kemudian mereka akhirnya dikembalikan ke Madinah, dan mulai saat itu Ali Zainul Abidin putra Husain menekuni untuk selalu ibadah kepada Allah. Mulai saat itu beliau tidak lagi mau tahu urusan politik, saudara. Cukup sudah bagi beliau ketika itu hiruk pikuk politik, saudara, yang luar biasa, penuh kelikikan, kekotoran, kesadisan. Beliau jauhkan dunia itu. Akhirnya beliau banyak sujud kepada Allah. Makanya beliau dijuluki As-Sajjad, orang yang banyak sujud kepada Allah. Bukan itu saja, beliau dijuluki Zainul Abidin, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ahli ibadah kepada Allah. Jadi beliau isi hidup beliau hanya dengan ibadah kepada Allah. Tapi setiap beliau ingat peristiwa Karbala, beliau meneteskan air mata. Ada orang bertanya, ditanya, ya Ali Zainal Abidin, peristiwanya sudah lama berlalu.
Kenapa masih kau tangisi? Apa kata Zainal Abidin? Bagaimana aku tidak menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Yakub saja menangis hingga buta karena kepergian Yusuf. Padahal Yakub tahu Yusuf pasti akan kembali. Lalu bagaimana aku? Aku lihat di depan mataku. Bagaimana ayahku, saudara-saudaraku, mereka dibantai semua. Dan mereka tidak kembali lagi kepada aku. Jadi jangan kau ganggu aku dengan kesedihanku. Jadi sedih ini dalilul mahabbah. Tapi memang kita tidak boleh meratap, saudara. Tidak boleh kesedihan kita itu menghilangkan semangat juang kita. Enggak boleh kesedihan itu membuat kita putus asa. Tidak. Al-Husain gugur di Karbala bukan untuk membuat kita jadi orang-orang cengeng. Bukan untuk membuat kita jadi orang-orang pengecut. Beliau gugur di medan Karbala untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman, untuk mendidik umat Islam ini tidak boleh diam terhadap segala bentuk kemunkaran, walaupun nyawa taruhannya sudah. Maka itu kami, para habaib, dan kami ahlus sunnah wal jamaah, bahkan juga saudara-saudara kami dari yang lainnya, saudara, wajib menjadikan peristiwa daripada Karbala itu menjadi satu titik cahaya yang menyinari kita, menyinari hati kita, menerangi kalbu kita untuk selalu berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini Al-Husain, sudah. Silakan menangis. Tangisan dalilul mahabbah. Dalilul mahabbah. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, saudara. Gelorakan semangat jihad kita. Gelorakan semangat kita untuk melawan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang sewenang-wenang, untuk melawan apa saja kebatilan dan kemunkaran yang ada, saudara. Ini pendidikan yang diberikan oleh Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa an walidayhi wa an jami'i ashabih wa garabatih. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Husain dan Ahlul Bait? Pertama, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang bertanggung jawab adalah Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Karena selaku raja yang berkuasa dan memerintah, saudara. Yazid dengan kekuasaannya dia bisa hentikan itu. Dia bisa arahkan Ubaidillah ibn Ziyad untuk tidak diberikan wewenang seenaknya untuk membantai keluarga Nabi. Dan yang kedua, saudara, yang bertanggung jawab adalah Ubaidillah ibn Ziyad. Kenapa? Karena dia selaku gubernur Basra dan Kufa, dan inilah orang yang mengatur semuanya, saudara. Ini yang mengirim bala tentara. Ini yang memutuskan, yaitu untuk damai atau tidak damai, menerima atau tidak menerima daripada usulan Al-Husain. Kemudian yang ketiga, saudara, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ayahnya orang baik, ayahnya pejuang, ayahnya al-mubasyiri, termasuk mubasyirina bil jannah, radhiyallahu an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tapi anak ini, saudara, tidak ikut ketaatan ayahnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia yang menjadi panglima pasukan Ibnu Ziyad. Dia yang mengepung pasukannya yang mengeksekusi daripada keluarga Nabi. Yang keempat, seluruh pasukan Ibnu Ziyad selaku penyerang dan pembantai keluarga Nabi, saudara. Semua bertanggung jawab. Dan yang kelima, saudara, penduduk Kufah. Penduduk Kufah selaku pihak yang meminta kedatangan Al-Husain, semua bertanggung jawab. Saudara, yang tulis surat kepada Sayyidina Husain, saudara, orang Kufah. Yang ngepung Sayyidina Husain, orang Kufah, saudara. Nah, jadi ini, semua ini bertanggung jawab. Dan kelak akan ada pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata, subhanallah, Allah kirimkan bala kepada mereka sebelum kiamat, saudara. Mari kita lihat nanti, saudara. Pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para pembantai Al-Husain dan Ahlul Bait. Mari kita lihat. Pertama, Yazid bin Muawiyah. Di tahun 60 Hijriah memaksa rakyat untuk membaiatnya. Di tahun 61 membunuh Al-Husain dengan tangan Ibnu Ziyad. Di tahun 62 ternyata
Yazid tidak berubah menjadi baik setelah membunuh keluarga Nabi. Justru di tahun 62 mengerahkan pasukan menyerang Madinah, saudara. Dan meminta kepada Muslim bin Uqbah, saudara, diberikan izin selama 3 hari. Halal dia untuk mengacak-ngacak Madinah. Diajak-acak Madinah selama 3 hari. Anak-anak Ansor, anak-anak Muhajirin dibunuh. Harta benda mereka dirampas. Orang-orang Madinah melakukan perlawanan. Kota suci Nabi diporak-porandakan 3 hari 3 malam, sudah. Kemudian tahun 63 dia serang Mekah. Saudara, dia serang Mekah, dia kirim pasukan. Dia menggunakan majanik. Majanik itu, saudara, batu-batu alat lontar, itu yang melontarkan batu, saudara. Batu-batu besar dilontarkan. Ada yang tidak pakai api, ada yang pakai api, sudah. Dilontarkan. Dia mau bumi hanguskan Mekah, dia mau porak-porandakan Mekah, dan ternyata Ka'bah ikut rusak, saudara. Jadi ini manusia macam apa? Keluarga Nabi dibunuh, kota Madinah dirusak kesuciannya, kota Mekah dirusak juga kemuliaannya. Dan akhirnya di tahun 63 itu Allah cabut nyawa Yazid, saudara. Umurnya baru 33 tahun. Jadi dia mimpin cuma 4 tahun, gak lama. Setelah kematian Al-Husain di Karbala, umat Islam di mana-mana melakukan pemberontakan, saudara. Abdullah ibnu Zubair di kota Mekah, begitu mendengar kematian Al-Husain, langsung mengumumkan pendirian kekhilafahan sendiri di Mekah, saudara. Dan beliau dibaiat oleh seluruh penduduk Mekah. Kemudian orang-orang Madinah mendengar begitu, langsung semua mencabut baiatnya dari Yazid. Dan mereka semua membaiat Abdullah ibnu Zubair, saudara. Jadi supaya Anda tahu, nggak sampai di situ, saudara. Bahkan begitu peristiwa Karbala selesai, besoknya Ubaidillah ibn Ziyad di Kufah berpidato, saudara. Di Masjid Kufah dia berpidato, dia katakan, alhamdulillah Allah telah menghancurkan musuh-musuh kita, maksudnya Al-Husain dan keluarganya serta kerabatnya. Ketika itu di dalam masjid, saudara, di dalam masjid ada Abdullah ibn Afif al-Azadi. Orang ini sudah tua, matanya dua-dua udah buta, karena dulu ikut bertempur membela Sayyidina Ali, saudara. Begitu dia dengar kabar Sayyidina Husain dibunuh dengan keluarganya, saudara. Dia dengar ini gubernur lagi ceramah, memuji Allah karena Allah sudah menghabisi Husain dan keluarganya. Dia berdiri, dia lawan, kurang ajar. Engkau yang akan dihancurkan oleh Allah. Engkau manusia yang biadab. Husain itu cucu Rasulullah. Husain itu adalah pemimpin sabab ahli sorga. Akhirnya orang ini ditangkap dan dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad, saudara. Oh, nggak sampai di situ. Ada lagi seseorang yang bernama Sulaiman ibn Sarad, saudara, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Umurnya sudah 93 tahun, saudara. 93 tahun. Begitu dia dengar Husain diperlakukan begitu, dalam usia 93 dia datangi. Mana kemarin yang katanya mau ikut membela Husain? Mana yang kemarin mengundang Husain kemari? Dia kumpulkan semua dalam usia 93 tahun. Dia yang pimpin, dia kejar Ubaidillah ibn Ziyad, sudah. 93 tahun. Dia tidak terima. Tapi karena kekuatannya tidak seberapa, akhirnya dia dengan pasukannya dihabisi oleh Ubaidillah ibn Ziyad dengan pasukannya yang besar, saudara. Dari sini akhirnya di mana-mana terjadi pemberontakan. Salah satu lagi, ada lagi yang bikin satu pasukan, saudara, yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Kali ini dia bikin tim, bukan lagi untuk perang, tapi untuk memburu, dicari. Mana tuh yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Nabi? Dicari satu-satu. Dikejar, di mana rumahnya, di mana adanya. Makanya Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir Ibn Katsir mengatakan hampir semua riwayat yang menceritakan kematian dan siksaan azab yang didapat oleh para pembantai keluarga Nabi, hampir semua riwayat adalah sahih. Ada yang gila, saudara, ada yang dibunuh, ada yang menderita penyakit dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang selamat, saudara. Dan itu juga dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Taimiyah mengatakan tidak ada satu orang pun yang membunuh Husain yang selamat dari siksa Allah. Bahkan di dunia sudah kelihatan bagaimana mereka semua terkena adabnya. Nah kemudian, saudara, yang kedua mari kita lihat. Ubaidillah ibnu Ziyad dibunuh oleh Ibrahim ibn al-Ashtad.
Kapan dibunuhnya? Pada hari Asyura, 10 Muharram, saudara. Di tahun kapan? Di tahun 67, 6 tahun berikutnya, saudara. Begitu dibunuh, dipenggal kepalanya, dikirim ke Al-Mukhtar At-Thaqafi. Lalu Al-Thaqafi mengirim kepala tersebut kepada Abdullah ibnu Zubair yang ada di Mekah, saudara. Lalu oleh Abdullah ibnu Zubair, kepala itu diserahkan kepada keluarga Nabi, saudara. Takbir! Jadi bagaimana dia memperlakukan Husain? Begitulah Allah memperlakukan dia, saudara. Dia bunuh Husain, Allah bunuh dia. Dia penggal kepala Husain, Allah penggal kepala dia. Dengan orang yang Allah kehendaki. Dia bawa kepala Husain kemana-mana. Kepala dia dikirim, saudara, ke Mekah. Sampai ke rumah daripada keluarga Nabi. Kemudian keluarga Nabi menolak kepala tersebut. Untuk diletakkan di luar. Di pinggiran masjid, saudara. Begitu ditaruh di sana, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ular datang. Masuk ke kepalanya. Masuk dari kuping, keluar dari mata, masuk ke mulut, keluar dari bawah. Orang nggak berani mendekat, saudara. Sampai itu ular diam di dalam itu kepala. Nggak lama kemudian ular itu pergi, entah kemana, entah apa dan bagaimana itu ular. Wallahu a'lam. Ini diceritakan oleh Ibn Katsir di dalam tarikhnya, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat, ini namanya pembalasan Allah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana Umar bin Sa'ad, saudara, bin Abi Waqqas. Dia dengan anaknya dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar. Enggak ada yang selamat. Dikejar, dibunuh. Adapun yang bisa melarikan diri, saudara, enggak lolos dari siksa Allah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, saudara, para eksekutor pembantai Al-Husain. Siapa saja? Satu, Hakim bin Tufail At-Ta'i. Ini yang memanah Sayyidina Husain, saudara. Dibunuh oleh pasukan Mukhtar At-Thaqafi. Kemudian mari kita lihat lagi Sinan bin Anas An-Nakhai. Ini yang menebas kepala Al-Husain. Rumahnya dihancurkan. Dianya gila hingga tua rentah, saudara. Jalan kemana-mana gila. Kencing di jalanan, telanjang, saudara. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kemudian siapa lagi? Samar ibn Dzil Jaushan Ad-Dabbabi. Inilah yang memenggal kepala Al-Husain. Inilah yang ngomong sama Ubaidillah ibn Ziyad. Jangan sia-siakan kesempatan. Habisi Al-Husain. Lalu apa yang terjadi? Dia dikejar, dibunuh, dan jasadnya dilempar untuk makanan anjing. Ini semua aturan Allah. Apa ada Ahlul Bait yang nyuruh begini? Enggak ada. Al-Imam Ali Zainal Abidin setelah peristiwa Karbala balik ke Madinah, zuhud, ibadah. Dia lapor kepada Allah, saudara. Enggak ada Imam Ali Zainal Abidin kirim eksekutor, kirim pembunuh, kirim pasukan. Enggak. Apalagi nyuruh ngebakar sampai begini, saudara. Enggak. Tapi ini kemarahan umat dicari satu persatu. Siapa itu yang membunuh keluarga Nabi? Nah, ini Samar ibn Dzil Jaushan, dipenggal kepalanya, saudara. Ini yang memenggal Husain, dipenggal, dibunuh, bahkan jasadnya dilempar ke anjing-anjing gurun, saudara. Kemudian siapa lagi, saudara, eksekutornya? Khuli bin Yazid Al-Asbahi. Siapa dia? Dia yang membawa kepala Al-Husain kepada Ibnu Ziyad. Jadi waktu dia bawa itu kepala ke istananya Ibnu Ziyad, udah kesorean, udah ditutup pintu gerbang. Dia pulang ke rumahnya. Dia bawa itu kepala, ditaruh di rumahnya. Ketemu istrinya. Istrinya udah nunggu lama karena dia komandan perang. Dia sambut. Kemudian apa kata dia? Istriku, aku bawa hadiah paling berharga hari ini. Hadiah apa suamiku? Kepala Husain, cucu Rasulullah. Itu istrinya bernama Nuwar binti Malik, saudara, Al-Hadramiyah. Luar biasa marahnya. Celaka kau. Pejuang-pejuang lain pulang membawa emas, membawa perak untuk istrinya. Engkau membawa kepala Husain, kecintaan Rasulullah. Demi Allah, mulai ini hari tidak akan ada satu atap, satu ruangan yang menyatukan kepalamu dan kepalaku lagi. Pergi itu perempuan, saudara. Dia pergi. Dia takut dengan azab Allah. Aku nggak mau dekat kamu lagi. Ditinggal suaminya. Kemudian tidak sampai di situ, Khuli bin Yazid akhirnya dibunuh. Ketangkap, saudara, oleh pasukan yang mencari, dibunuh dan dibakar jasadnya, saudara. Jadi saya mau tanya, ini pembalasan siapa? Ada Ahlul Bait ngatur ini? Ada Imam Ali Zainal Abidin ngatur ini? Allah, saudara. Salah satu nama Allah adalah Al-Adil, Maha Adil. Saudara, jangan lupa.
Dan salah satu lagi nama Allah adalah Al-Muntaqim. Jangan lupa saudara, dengan mudah Allah membalas kejahatan orang-orang yang melakukan kejahatan dan kebiadaban luar biasa ini saudara. Baik, sekarang sampailah kita kepada apa pendapat ulama tentang Yazid bin Muawiyah. Mari kita lihat. Pertama, sepakat ulama bahwa Yazid fasik. Kecuali Ibnul Arabi dalam kitab Al-Awasim Minal Qawasim yang berusaha mati-matian membela Yazid bin Muawiyah, saudara. Jadi semua perbuatan perbuatan Yazid bin Muawiyah, semua perbuatan Yazid dia takwilkan, dia bela supaya Yazid ini lolos dari tanggung jawab. Tapi semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Yazid fasik. Dua, ulama berbeda tentang kekafirannya. Ibnu Aqil dan Al-Alusi dalam tafsirnya terang-terangan mengkafirkan Yazid bin Muawiyah, saudara. Ini ulama Ahlus Sunnah. Tapi jumhur ulama Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Yazid. Tapi semua sepakat, fasik, biadab, orang jahat. Tapi ada ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan Yazid kafir, yaitu Ibnu Aqil dan Al-Alusi. Nah kemudian ulama berbeda tentang melaknat. Boleh tidak melaknat Yazid? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Khallal, Ibnul Jauzi, As-Safaraini, At-Tiftazani, dan Al-Imam Suyuti mengatakan boleh untuk melaknat Yazid, saudara. Karena tingkat kefasikannya sudah di luar batas. Nah, ini ulama Ahlus Sunnah semua. Sementara jumhur ulama berpendapat jangan mencintai Yazid, jangan membela Yazid, tapi jangan juga melaknatnya. Nah sebetulnya pendapat ini hanya bicara soal etika di antara ulama, saudara. Nah terlepas dari ini kita bisa lihat bahwa Yazid bin Muawiyah dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah bukan orang baik, saudara. Orang jahat. Sebagian mengatakan dia kafir, sebagian mengatakan tidak kafir, tapi semua sepakat dia jahat. Sebagian mengatakan boleh dilaknat, sebagian mengatakan tidak boleh dilaknat, tapi semua sepakat dia jahat. Nah ini yang perlu kita ingatkan, saudara. Nah kemudian kita ambil iktibar sebagai penutup pelajaran kita. Iktibar dari tragedi Karbala. Satu, Al-Husain, imam yang beriman dan berilmu serta berakhlak mulia. Al-Husain ini dikenal di kalangan sahabat Ahlul Karam, sering sedekah sama orang, saudara. Sering baca Quran, sering sholat malam, sering puasa. Puasa sunnah dia nggak tinggal, sholat malam nggak ditinggal. Jadi Al-Husain ini bukan hanya seorang pejuang yang berani angkat pedang, tapi juga ahlul ibadah. Kemudian yang kedua, Al-Husain, sosok jujur dan amanat, tak bisa dibeli dunia, saudara. Kalau Al-Husain mau dibeli, saudara, Al-Husain nggak berangkat ke Kufah, ke Karbala. Yazid sudah kirim orangnya untuk beli Al-Husain. Al-Husain mau uang, mau rumah, mau tanah. Yang penting berikan baiat kepada Yazid. Tapi Al-Husain bukan seorang pengkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Nggak, beliau nggak bisa dibeli, saudara. Al-Husain, pejuang penegakan khilafah Islamiyah sejati. Kalau sekarang kita teriak-teriak tegakkan khilafah, Al-Husain inilah yang pertama kali berjuang untuk mengembalikan sistem khilafah, saudara. Setelah sistem khilafah Rasidah dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan, rubuh, rontok, diganti dengan sistem kerajaan. Al-Husain ingin mengembalikan sistem itu kepada manhajun nubuwah. Jadi kalau bicara tentang khilafah Islamiyah, Al-Husain adalah orangnya yang ingin menegakkan khilafah yang Islamiyah yang sejati. Keempat, Al-Husain secara terang-terangan melakukan perlawanan kepada ketidakadilan, kezaliman, dan kemunkaran. Yang kelima, Al-Husain, mujahid yang gagah, berani, sabar, tegar, nggak mengenal lelah dalam perjuangan, saudara. Sabar, bagaimana nggak sabar? 72 ngadepin ribuan orang nggak lari, saudara.
Bagaimana nggak tegar? 72 orang ngadepin ribuan orang. Bersenjata, terhunus. Pasukan berkuda. Nggak mundur. Gagah, berani, tegar, sabar. Itulah Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Al-Husain mengorbankan diri, kerabat, dan sahabat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dikorbankan. Dirinya dikorbankan. Keluarganya, sahabatnya. Untuk siapa? Untuk Allah, saudara. Jangan pernah ragu untuk korbankan diri kita yang utama. Kemudian keluarga kita. Semua kerabat kita. Untuk Allah dan Rasulnya. Al-Husain mendidik umat Islam untuk berjuang dan berkorban. Al-Husain dan Ahlul Bait adalah penjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara, peristiwa tragedi Karbala menjadi bukti bahwa yang siap mati untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama adalah Ahlul Bait Nabi. Pantas Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Muslim, taraktu fikumut taqalain, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Dalam riwayat Bukhari, taraktu fikumut taqalain, kitab Allah wa sunnati. Al-Imam Suyuti mengatakan, dua hadis sama sahih, tidak kontradiksi. Artinya, Nabi meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan Ahlul Bait yang akan menjadi penjaga dan pembelanya, saudara. Jadi Al-Quran adalah rujukan umat, As-Sunnah adalah rujukan umat, Ahlul Bait juga harus menjadi rujukan umat. Jadi Al-Husain sudah membuktikan dengan Ahlul Bait menjaga Al-Quran, menjaga As-Sunnah, menjaga ajaran yang dibawa oleh datuknya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tangan-tangan kotor yang ingin merubahnya, saudara. Al-Husain dan Ahlul Bait adalah pembela Islam yang istiqamah. Nah, karena itu saya ajak semua di sini, saudara, mari kita maknai peristiwa Asyura ini, peristiwa yang bersejarah ini, peristiwa yang sangat-sangat menyayat hati ini, bukan untuk membangkitkan dendam lama. Sebab mereka-mereka yang melakukannya sudah dibunuh oleh Allah, dan besok di hari kiamat ada adab yang lebih pedih lagi, saudara. Dan jangan menjadikan peristiwa ini juga hanya untuk membangkitkan emosi kita, kemudian mencaci maki yang orang-orang tidak terlibat dengan peristiwa ini, saudara. Ya cukuplah kritik pedas kita, saudara, celaan kita berikan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian dari peristiwa ini, saya berharap kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lagi, saudara, salah paham terhadap Al-Husain. Jangan lagi ada mengatakan Al-Husain gak bisa dinasihatin, Al-Husain keras kepala, Al-Husain begini begitu. Enggak betul. Saya mau tanya, Anda sudah dengar dari awal cerita sampai akhir cerita, apa Husain keras kepala? Apa Husain tidak tahu diri? Husain berjuang punya alasan atau tidak? Alasannya punya dalil atau tidak? Kuat atau tidak? Jadi yang dilakukan Husain salah atau benar? Salah atau benar? Takbir! Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Kita tunjukkan. Nah, karena itu saya minta kepada saudara-saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama, yaitu jangan lagi takut untuk menunjukkan cinta kita kepada Ahlul Bait dan kepada para sahabat Nabi. Dan kepada saudara-saudara kita, kalangan Syiah, maupun yang lainnya, saudara, kita juga ingin ingatkan mereka bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan kelompok yang benci keluarga Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan kelompok yang benci kepada mereka-mereka yang dekat dengan Nabi. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memuliakan dan mengagungkan hak-hak daripada Ahlul Bait Nabi. Sampai-sampai dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Urqubu Muhammadan fi ahli baiti." Hei umat Islam, jagalah kehormatan Nabimu Muhammad. Jangan menjaga kehormatan Ahlul Baitnya. Nah, karena itu khusus kepada para habaib, apapun madhab yang Anda anut, tidak sepatutnya kita sebagai keturunan Al-Husain, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk saling gontok-gontokan di antara kita. Kalau kita gontok-gontokan di antara kita, Al-Husain menangis, sudah.
Kita menambah kesedihan Al-Husain. Al-Husain sudah mengorbankan nyawanya di medan Karbala. Beliau tidak mau melihat anak cucunya gontok-gontokan. Anak cucunya saling serang, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling bunuh satu yang lainnya. Ittaqullah. Al-Husain marah, saudara. Beliau mengorbankan nyawanya, mengorbankan nyawa anak-anaknya, mengorbankan nyawa saudara-saudaranya, mengorbankan nyawa daripada sepupu-sepupunya, kerabatnya, sahabatnya, supaya kelak di kemudian hari anak cucu Al-Husain nomor 1 ada di barisan paling depan untuk menyatukan umat melawan segala bentuk kezaliman, saudara. Takbir. Kalau di antara kalangan habaib ada perbedaan-perbedaan pendapat, saudara, berkenaan dengan perbedaan madhab, ayo kita duduk sama-sama. Kita dialog dari hati ke hati. Dengan hati yang kita ada rasa cinta kekeluargaan. Tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya, saudara. Kenapa? Karena kita semua sama cinta datuk kita. Kita semua sama cinta Al-Husain. Kita semua sama sedih dengan peristiwa Karbala, saudara. Nah, jangan sampai kesedihan ini kita salah memaknainya. Justru akhirnya kita saling tuduh, saudara. Nanti ada yang tuduh, oh Ahlus Sunnah nggak cinta keluarga Nabi. Ahlus Sunnah ini terlalu memuji Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi keluarga Nabinya nggak disebut-sebut. Nah, ini tentunya tidak sebegitu. Tapi yang Ahlus Sunnah juga saya mau ingatkan, jangan gara-gara takut dibilang Syiah, akhirnya menyebutkan riwayat dari Sayyidina Ali takut. Menyebutkan riwayat dari Siti Fatimah takut. Ini yang akhirnya membuat orang di luar melihat Ahlus Sunnah itu tidak cinta keluarga Nabi, saudara. Tunjukkan dari sekarang, jangan takut. Tunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tunjukkan cinta kita kepada seluruh keluarga Nabinya. Dan tunjukkan cinta kita kepada semua sahabat Nabinya, saudara. Nah, kalau ada beberapa sosok sahabat yang diantara kita bertentangan, saudara, Ahlus Sunnah tidak menutup diri. Oh, ada 1-2 sahabat dikritik oleh saudara-saudara kita yang di luar Ahlus Sunnah. Sampailah kan kritik itu dengan ilmu dan adab. Nanti kami Ahlus Sunnah akan berupaya untuk menjawab dengan ilmu dan adab. Kita sepakat sahabat Nabi tidak maksum. Mereka muslimun, mereka juga bisa berbuat dosa, saudara. Kita sepakat. Nah, tapi ada etika-etika di kalangan Ahlus Sunnah yang sangat-sangat dijaga terhadap para sahabat Nabi. Nah, karena itu saya minta mulai dari sekarang kepada semua pihak, siapapun Anda, jaga lisan kita. Jangan mencaci maki keluarga Nabi. Haram, nggak boleh. Jangan mencaci maki para sahabat Nabi. Haram, nggak boleh. Tapi kalau ada orang-orang seperti yang tadi kita ceritakan, saudara, yang begitu kejam, biadab, celak, bahkan ulama membolehkan laknat mereka, saudara. Nah, maka itu mari saya tunjukkan sebelum kita akhiri, saudara. Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, itu pernah ditanya oleh putranya sendiri, saudara. Putranya yang bernama Saleh bin Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Saleh? Dikatakan, ya abati atal anu Yazid. Wahai ayahku, apa kau melaknat Yazid? Apa jawab Ibn Hanbal? Ya bunayya, kaifa la nal'anu man la'anahu Allah Ta'ala fi 3 ayat fil Quran? Hei anakku, bagaimana kita enggak laknat orang yang sudah dilaknat oleh Allah 3 kali dalam Al-Quran? Dibacakan ayat-ayatnya oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Pertama, faqala ta'ala, walladzina yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'nah. Jadi di sini Allah katakan apa? Bahwa orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahminya diperintahkan oleh Allah untuk disambung, terus melakukan kerusakan di bumi, maka bagi mereka itu adalah laknat. Allah yang melaknat. Kemudian apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Wa ayyu qati'ati afdal min qati'atihi sallallahu alaihi wasallam fibna bintihi Zahra. Jadi putus silaturahmi itu Allah laknat.
putus silaturahmi yang bagaimana, yang lebih hebat daripada memutuskan silaturahmi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memutuskan silaturahmi sesama muslim saja sudah Allah laknat, bagaimana memutuskan silaturahmi dengan Rasulullah dengan membunuh cucunya Al-Husain? Dan yang kedua, kata Imam Ahmad saudara, beliau bacakan lagi di dalam ayat lain. Faqala ta'ala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Wa ayu adiyatin lahu sallallahu alaihi wasallam fauqa qatli ibnu ibnatik Zahra. Apa kata Imam Ahmad saudara? Allah melaknat orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Saudara, apa katanya? Itu memberi kesakitan penderitaan yang bagaimana, yang lebih hebat daripada menyakiti Rasulullah dengan membunuh cucunya. Membunuh cucu Nabi. Nabi sakit tidak? Marah tidak? Siapa yang menyakiti Nabi dilaknat tidak? Yang ketiga, kata Imam Ahmad saudara, beliau baca ayat fahal asaitum in tawallautum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah. Kata Imam Ahmad, yaitu di dalam ayat ini Allah berfirman bagaimana orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, memutuskan daripada silaturahmi, mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad, wa hal ba'da qatlil Husain ifsadun fil ard. Apakah setelah pembunuhan Al-Husain ada perusakan di bumi yang lebih hebat daripada itu? Pembunuhan Al-Husain adalah perusakan di atas bumi yang terhebat, saudara. Itu jawaban Imam Ahmad. Nah, jadi jangan di luar Ahlus Sunnah salah paham. Kalau Ahlus Sunnah nih banyak yang gak cerita Karbala, oh dianggap Ahlus Sunnah benci sama keluarga Nabi. Enggak begitu, saudara. Enggak begitu. Enggak begitu, saudara. Tapi Ahlus Sunnah juga mesti tahu bahwa kita wajib untuk kita keluarga Nabi dan cinta para sahabat Nabi. Dan saudara-saudara kita yang punya persoalan dengan sejumlah para sahabat Nabi, mereka mau kritik silahkan kritik. Tapi kritiklah dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak. Jangan sampai dengan cacian. Kalau dengan cacian, lihat sekarang di mana-mana terjadi huru hara. Di mana-mana akhirnya terjadi keributan, saudara. Enggak boleh. Haram antar madhab menghina, merendahkan sesuatu yang dimuliakan oleh madhab tersebut, sudah. Ahlus Sunnah memuliakan sahabat, haram madhab lain merendahkan para sahabat Nabi. Ahlus Sunnah memuliakan keluarga Nabi, haram, saudara, madhab lain untuk merendahkan daripada keluarga Nabi di hadapan Ahlus Sunnah, saudara. Enggak boleh. Kalau ada orang di luar Ahlus Sunnah mencaci maki sahabat-sahabat yang dianggap mulia oleh Ahlus Sunnah, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum, atau istri-istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah dan lain sebagainya, apalagi Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Kalau ada yang coba-coba menghina daripada keluarga Nabi, saudara, menghina para sahabat Nabi di hadapan Ahlus Sunnah, berarti mereka tidak menginginkan persatuan. Mereka menginginkan permusuhan. Dan mereka ingin pecah belah umat, saudara. Nah, begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersatu? Siap dialog sesama madhab? Takbir! Siap cinta Allah dan Rasulnya? Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta Ahlul Bait? Siap cinta para sahabat Nabi? Siap melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya? Siap melawan musuh-musuh keluarga Nabi? Siap melawan musuh-musuh sahabat Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi hari ini luar biasa. Pengajian kita sangat panjang sekali, saudara. Biasanya jam 11, setengah 12 sudah kita stop. Ada tanya jawab. Hari ini udah sampai setengah 1. Saya bukan ingin larang Anda untuk bertanya. Saya bukan ingin tidak mempersilahkan tamu-tamu untuk menyampaikan sebagaimana biasa, yaitu pandangan ulasannya. Tapi saya pikir hari ini kita cukupkan. Dan tolong, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mumpung belum lupa,
Nanti keluar dari sini catat. Supaya bulan depan kita kumpul, boleh ditanya. Tanya, nggak apa-apa, tanya silakan. Nah, kalau Anda mau nanya, boleh silakan. Yang penting kita jaga keilmuan, akhlak, tata krama. Insya Allah. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak, tolong kepada semua pihak. Jangan lagi ada yang mencaci maki keluarga Nabi, saudara. Nah, begitu juga jangan lagi ada yang mencaci maki para sahabat Nabi. Saya mau umumkan di sini kepada semua. Saya selaku ketua umum Front Pembela Islam, saya sudah umumkan di mana-mana kepada laskar. Kalau ada mimbar-mimbar yang dengan sengaja mencaci maki, merendahkan, menghina Ahlul Bait Nabi, menghina Ali, Fatimah, Al-Hasan, Wal Husain, maupun a'immah daripada keluarga mereka, rubuhkan, bakar itu mimbar, saudara. Nah, begitu juga saya sudah amanatkan. Kalau ada mimbar-mimbar yang mencaci maki para sahabat Nabi yang mulia, seperti Al-Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau mencaci maki Zubair, Tolha, Abdurrahman ibn Auf, dan lain sebagainya, maka saudara turunkan, rubuhkan mimbarnya, bakar. Takbir! Saya tidak mau tahu itu siapa orangnya. Saya nggak mau tahu apa dia ngaku Sunni, apa dia ngaku Syi'i, apa dia ngaku Mu'tazili, apa dia ngaku Khariji. Yang saya tahu, dia ingin merusak persatuan umat. Dia ingin menghancurkan persatuan umat. Dan itu nggak boleh kita biarkan, saudara. Siap bersatu, siap bersama, takbir. Baik, nah setelah itu semua akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala lawa ashrafna fatub alayna tawbah تغسله كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Terima kasih Anda masih mengikuti AM 720 Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Kalimanggis, Cibubur, Bekasi.